Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Serli Ridia, jurusan akuntansi dari Universitas Riau. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang makanan Melayu Riau. Tanah Melayu mempunyai beragam sajian kuliner khas yang tidak biasa dan banyak dipengaruhi oleh kekayaan budayanya. Makanan khas Melayu kebanyakan memiliki cita rasa yang khas dan kuat akan bumbu rempahnya. Jika Anda berkesempatan berkunjung ke Tanah Melayu, ada beberapa sajian kuliner yang harus Anda coba. Berikut beberapa jenis makanan Melayu Riau. Yang pertama, bolu kemojo. Makanan khas Melayu yang satu ini berbentuk kue bolu. Makanan bolu kemojo berasal dari daerah Pekanbaru. Dahulu, kue bolu kemojo hanya dikonsumsi pribadi bagi masyarakat Melayu. Tidak ada yang menjual makanan bolu kemojo ini. Tetapi seiring berjalannya waktu, kue bolu kemojo banyak dijual di toko-toko kue dan toko oleh-oleh. Yang kedua, roti jala kari ayam. Roti jala kari ayam adalah salah satu jenis makanan khas Tanah Melayu. Walaupun dinamakan dengan nama roti, tapi bentuk roti jala ini tidak mirip dengan bentuk roti pada umumnya. Roti ini disebut roti jala karena bentuknya yang tipis dan mempunyai rongga-rongga yang bentuknya hampir mirip dengan bentuk jala, sehingga dinamakan roti jala. Roti jala menjadi makanan khas Melayu yang sangat disukai oleh masyarakat setempat. Bahkan negara seperti Malaysia dan Singapura pun juga menyukai roti jala tersebut. Makanan roti jala sebenarnya berasal dari negara India. Pada zaman dahulu, orang yang merantau dari India pergi ke Tanah Melayu untuk berdagang. Kemudian, memperkenalkan makanan khas dari India, salah satunya adalah roti jala. Di negara India, roti jala lebih dikenal dengan nama roti prata. Sedangkan di daerah Melayu, roti jala sering dipadukan dengan kari ayam agar semakin nikmat. Roti jala kuah kari biasanya ditambahkan dengan acar mentimun atau bisa juga dengan acar nanas. Roti jala kari ayam biasanya disajikan pada waktu hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, upacara adat, dan masih banyak lagi. Ketiga, roti canai. Makanan khas Melayu roti canai sebenarnya mirip dengan roti jala. Roti canai juga berasal dari masyarakat India yang merantau hingga ke Tanah Melayu dan membagikan kebudayaan mereka termasuk dalam makanan. Roti canai berbentuk persegi yang sangat tipis, kemudian dilipat dan dipanggang menggunakan minyak. Perbedaan roti canai dan roti jala adalah hanya pada bentuknya saja, sedangkan untuk bumbu-bumbu yang digunakan dalam membuat adonan hampir sama persis. Roti ini sudah sangat terkenal di negara Malaysia, sedangkan di Indonesia roti canai disajikan dengan tambahan kuah kari kambing. Yang keempat, asidah. Makanan khas Melayu Kepri sebenarnya adalah makanan yang berasal dari Arab kemudian dimasak dengan cara masyarakat Riau. Sehingga bila dibandingkan dengan asidah Arab, asidah khas Riau rasanya akan berbeda. Tidak hanya itu, penyajian asidah khas Melayu juga sangat unik dan menarik. Asidah disajikan sesuai dengan orang yang membuatnya. Masyarakat Riau biasanya menyajikan asidah dengan bentuk seperti bunga mawar, jambu, daun, dan berbentuk bulat. Kelima, kue bangkit. Kue bangkit atau biasanya masyarakat Melayu menyebutnya kue bangket. Kue yang merupakan kue khas Melayu ini banyak ditemukan di negara Malaysia dan di Indonesia, tepatnya di Riau, Jambi, dan Sumatera Barat. Warna kue bangkit berwarna putih dengan diberi hiasan di atasnya dengan noktah yang berwarna merah. Tekstur kue yang halus dan empuk membuat kue bangkit sangat lezat pada saat dikunyah. Anak-anak banyak yang menyukainya karena rasanya yang sangat manis. Keenam, cencalu. Cencalu adalah makanan khas Melayu yang terbuat dari udang. Udang yang digunakan untuk membuat cencalu dinamakan udang geragau. Namun sekarang ini udang geragau sulit untuk didapat. Udang tersebut banyak ditemukan pada waktu-waktu tertentu saja. Makanan cencalu ini melalui proses panjang sebelum siap untuk disajikan.
Cincaluk menggunakan udang geragau yang dihaluskan dan dicampur dengan bumbu rempah yang sangat khas. Tekstur makanan cincaluk hampir mirip dengan bubur. Ketujuh, lempok durian. Makanan khas Melayu Siak lempok durian sebenarnya bukan hanya terdapat di Riau saja, tetapi di daerah Palembang, Samarinda, dan Pontianak juga mempunyai makanan lempok durian khas masing-masing daerah. Lempuk durian khas Riau menggunakan daging buah durian yang dicampur dengan sedikit gula pasir. Gula pasir yang dicampur bertujuan agar duriannya lebih awet dan tahan lama. Dengan dicampurkannya gula, lempok durian bisa bertahan selama lebih dari 4 bulan jika disimpan di dalam lemari es. Kemudian, es Laksamana mengamuk. Makanan dan minuman khas Melayu Riau yang sangat banyak macamnya. Salah satunya adalah es Laksamana mengamuk. Walaupun memiliki nama yang terdengar menyeramkan, tetapi minuman es Laksamana mengamuk terasa menyegarkan. Es Laksamana mengamuk terbuat dari potongan mangga, kelapa muda, biji selasih, es batu, dan air santan yang sebagai bahan untuk mencampurkan semua buah-buahan yang telah disiapkan. Kemudian es air mata pengantin. Minuman khas yang satu ini disajikan dengan menarik dan terlihat menyegarkan. Warna es air mata pengantin yang berwarna merah segar yang dicampur dengan agar-agar putih dan sebagai pelengkap menggunakan biji selasih sebagai menjadikannya terlihat sangat menyegarkan dan ingin segera menghabiskan minuman es air mata pengantin. Apalagi pada waktu siang hari saat cuaca sedang terik. Tentunya dahaga yang dirasakan akan hilang seketika saat meminum es air mata pengantin. Kemudian mie sagu. Makanan khas Melayu Bengkalis yaitu mie sagu menjadi makanan favorit bagi masyarakat setempat yang selalu menjadi makanan sehari-hari dari zaman dahulu sampai sekarang ini. Ciri makanan mie sagu buatan masyarakat Melayu ini terletak pada tambahan penyedap mie sagu seperti ikan teri, potongan daun kucai, dan tauge. Mie sagu akan terasa lebih kenyal jika dibandingkan dengan mie yang kerap kita jumpai yang terbuat dari terigu. Kemudian ikan salai. Makanan ikan salai menjadi lauk favorit masyarakat Riau. Makanan ikan salai atau dalam bahasa Indonesia yang berarti ikan asap khas Melayu menggunakan ikan limbat sebagai bahan utamanya. Cara memasaknya dengan cara limbat dimasak dengan kuah santan kental dan dicampurkan dengan bumbu rempah yang sangat khas hingga kuah ikan salai akan terlihat berwarna kuning, kemerahan, dan sangat kental. Kemudian konde Cik Puan. Nama-nama makanan khas Melayu Riau bagi yang belum pernah mendengarnya akan terasa sangat aneh. Salah satunya adalah konde Cik Puan yang terbuat dari bahan utama yaitu talas. Cara memasaknya dengan cara mengukus talas yang sudah dihaluskan dan ditambahkan bumbu-bumbu yaitu tepung kanji, garam, dan bumbu penyedap lainnya. Setelah itu dicampur menggunakan tangkai. Kemudian batu permata di Sungai Rokan. Nama minuman yang satu ini mungkin membuat siapa saja yang mendengarnya akan bertanya-tanya. Bahkan yang belum tahu pasti tidak mengira kalau batu permata di Sungai Rokan adalah nama minuman khas Melayu Riau, khususnya di daerah Riau. Minuman ini terbuat dari nangka, mentimun, cincau, kelapa muda, gula pasir, vanili, garam, es batu, dan air secukupnya, lalu dicampurkan menjadi satu. Kemudian ada soto maklung terkejut. Makanan khas suku Melayu yang satu ini juga terbilang cukup aneh. Dinamakan soto maklung terkejut karena rasa bumbu rempah-rempah yang sangat banyak sehingga berasa asam dan pedas sehingga dinamakan soto maklung terkejut. Nama tersebut tentunya menjadi ciri khas bumbu masyarakat Riau yang menggunakan bumbu rempah yang sangat banyak. Kemudian ada gadih beronto. Makanan gadih beronto apabila diartikan ke dalam bahasa Indonesia yang berarti gadis yang bersembunyi. Tampilan makanan gadih beronto hampir sama dengan tahu telur yang berada di tanah Jawa. Perbedaannya terdapat pada bahan yang digunakan. Gadih berondo, makanan khas Riau menggunakan singkong sebagai bahan utamanya. Kemudian asam pedas patin. Makanan khas Melayu Riau yang satu ini menggunakan bahan utama yaitu ikan patin. Cara membuat asam pedas patin adalah sebagai berikut.
Siapkan bahan-bahan seperti ikan patin, garam, perasan jeruk nipis, lengkuas, kunyit jahe, serai, dan jeruk tomat dan air secukupnya. Kemudian dimasak dengan tambahan sedikit minyak goreng. Apabila Anda sedang berkunjung di daerah Riau, jangan lupa untuk mencicipi makanan asam pedas patin yang dijual di rumah makan di sekitar Riau. Dijamin rasanya akan lebih enak jika dibandingkan dengan asam pedas patin buatan sendiri. Kemudian ada gulai lada hitam. Makanan khas Melayu memang sangatlah banyak. Salah satunya adalah gulai lada hitam, seperti makanan khas Melayu lainnya. Gulai lada hitam menggunakan bumbu rempah yang sangat khas dan tidak lupa menggunakan lada hitam agar rasanya yang dihasilkan akan menimbulkan sensasi pedas yang menusuk sampai ke lidah. Kemudian nasi kunyit. Makanan yang satu ini menggunakan olahan nasi dengan dicampurkan dengan kunyit dan bumbu lainnya. Makanan nasi kunyit atau yang lebih dikenal dengan nasi kuning adalah masakan khas Melayu yang sudah sangat terkenal di seluruh daerah di Indonesia. Baiklah, hanya itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai makanan Melayu Riau. Terima kasih sudah menonton video ini.